Halo dan selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau menyelami satu sumber yang Anda berikan ya, tentang konsep yang kedengerannya agak rumit nih, peristiwa pribadi atau private events dalam analisis perilaku. Iya, betul. Sering banget ada anggapan kalau, analis perilaku itu kayak nggak peduli gitu ya sama pikiran, sama perasaan internal. Nah, iya kan? Tapi sumber ini justru meluruskan itu. Katanya nggak gitu kok. Jadi misi kita sekarang nih, kita bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya peristiwa pribadi itu, terus gimana analis perilaku memandangnya, dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Terutama kalau Anda penasaran soal hubungan pikiran sama tindakan kita sehari-hari. Siap. Oke, mari kita mulai ya. Poin utamanya gini, analisis perilaku itu nggak kok mengabaikan apa yang terjadi di dalam kulit kita, istilahnya. Justru sebaliknya. Yang menarik di sini tuh, mereka melihat pikiran dan perasaan itu ya sebagai perilaku juga. Sama aja. Cuma ya sifatnya pribadi, private. Oh, jadi dianggap perilaku juga ya? Betul. Dan mereka yakin banget peristiwa pribadi ini kayak kita lagi mikir, atau ngerasa sakit, atau ngebayangin sesuatu, itu tunduk sama hukum sebab akibat yang ya sama persis dengan perilaku yang bisa kita lihat langsung, kayak ngomong atau jalan. Jadi nggak perlu penjelasan mentalistik yang beda gitu ya? Tepat sekali. Mereka nggak merasa butuh konsep pikiran sebagai entitas terpisah yang jadi penyebab. Fokusnya lebih ke fungsi perilaku itu dan hubungannya sama lingkungan. Oke. Jadi yang termasuk peristiwa pribadi ini apa aja dong? Kayak tadi ya, berpikir. Ya, berpikir, merasa nyeri, berkhayal, atau mungkin ngomong dalam hati gitu. Pokoknya semua pengalaman yang cuma Anda sendiri yang bisa akses langsung. Orang lain nggak bisa ngintip. Oke, biar lebih kebayang nih, sumber Anda ngasih contoh bagus banget. Coba deh Anda bayangin ada dua situasi pas lagi di lampu merah. Boleh, gimana tuh? Situasi pertama, ada suami nyetir bareng istrinya. Dia bilang, "Mah, nanti ingetin papa buang sampah ya." Nah ini kan perilaku publik ya kan, istrinya denger, jelas banget. Oke, jelas itu publik. Terus yang kedua? Nah, situasi kedua, ada pria lajang, nyetir sendirian. Pas berhenti di lampu merah, dia mikir tapi dalam hati, waduh gue harus inget buang sampah nanti nih. Gitu, ini peristiwa pribadi, cuma dia yang tahu. Oke. Satu ngomong, satu mikir dalam hati. Nah, ini dia intinya. Meskipun wujudnya beda, yang satu ucapan keluar, yang satu cuma pikiran di dalam, sumber Anda ini menekankan kalau fungsinya itu sama persis kan? Sama persis. Sama-sama berfungsi sebagai pengingat untuk buang sampah. Betul. Dan keduanya itu dipicu oleh antiseden yang sama, yaitu berhenti di lampu merah itu tadi. Tujuannya juga sama, biar nggak lupa buang sampah, biar nggak ada masalah nantinya. Jadi, prinsip perilakunya itu sama. Ini yang penting dipahami. Menarik ya. Ada contoh lain juga kan soal cemas sebelum presentasi? Oh ya, itu juga bagus. Misalnya, satu orang, dia kelihatan banget cemasnya. Mondar-mandir, mungkin ngeremes tangan, kelihatan gelisah lah pokoknya. Itu perilaku publik, orang lain bisa lihat. Terus? Nah, orang lain mungkin kelihatannya duduk tenang aja. Tapi di dalamnya, jantungnya berdebar kenceng, perutnya mungkin melilit, terus dia ngulang-ngulang materi presentasi dalam hati. Oke. Itu semua peristiwa pribadi ya? Iya. Tapi keduanya itu sama-sama menunjukkan perilaku yang terkait dengan kecemasan. Dan kemungkinan besar ya, diatur oleh prinsip yang serupa. Mungkin dulu pernah ada pengalaman di mana persiapan tertentu, entah kelihatan atau enggak, bantu mengurangi kemungkinan hasil yang nggak diinginkan pas presentasi. Oke, masuk akal. Tapi ini kan jadi pertanyaan ya, kalau peristiwa pribadi itu memang diakui dan dianggap ya penting juga, kenapa sih analis perilaku itu kelihatannya kok lebih sering atau malah hampir selalu fokusnya ke perilaku yang kelihatan aja, yang publik? Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya lebih ke alasan ilmiah yang sangat praktis sebetulnya. Praktis gimana tuh? Gini, perilaku publik itu kan punya kelebihan besar buat studi ilmiah. Dia bisa diamati secara objektif. Maksudnya, lebih dari satu orang bisa lihat dan setuju tentang apa yang terjadi. Oke. Amat lain. Ini krusial banget buat membangun ilmu pengetahuan yang ya bisa diandalkan gitu. Sementara kalau peristiwa pribadi, kayak mikir atau deg-degan tadi? Nah, itu dia masalahnya. Untuk peristiwa pribadi, kita hampir sepenuhnya bergantung sama laporan orang itu sendiri ya kan? Kita tanya, apa yang kamu pikirkan? Atau gimana rasanya? Iya juga ya.
Dan sumber Anda menunjukin kalau laporan subjektif semacam itu, meskipun ya jelas berharga informasinya, seringkali kurang bisa diandalkan 100% untuk analisis ilmiah yang ketat. Kenapa kurang bisa diandalkan? Ya, banyak faktor. Gimana kita bisa yakin laporan itu benar-benar akurat? Apa nggak ada bias? Terus gimana cara mengukurnya secara konsisten, antar orang, atau bahkan pada orang yang sama di waktu berbeda? Nah, ini tantangan metodologis yang cukup besar. Oke. Jadi fokus ke publik itu lebih karena alasan metode ya, biar bisa objektif dan terukur. Betul sekali. Demi kekokohan ilmiahnya. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Intinya, analisis perilaku itu bukan berarti mereka menyangkal kalau Anda punya pikiran dan perasaan. Bukan itu. Sama sekali bukan. Mereka melihatnya sebagai perilaku juga, tapi perilaku pribadi. Dan perilaku ini dipercaya mengikuti aturan sebab akibat yang sama aja kayak tindakan fisik kita yang kelihatan. Iya, fokus pada perilaku publik itu lebih karena tuntutan metode ilmiah aja. Supaya datanya bisa objektif, bisa diukur, bisa diverifikasi. Gitu. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi nih, gimana? Pemahaman ini sebenarnya bantu kita banget buat melihat kalau berpikir dan merasa itu bukan sesuatu yang, aduh, misterius atau gaib gitu ya, yang terpisah dari dunia luar. Maksudnya? Maksudnya, itu tuh aktivitas juga, sama kayak kita lari atau ngomong, aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh pengalaman kita di masa lalu. Jadi ada hubungan timbal balik yang erat banget antara dunia internal kita sama dunia eksternal, nggak terpisah. Oke, jadi ada keterkaitan erat ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber Anda buat kita renungkan bareng-bareng. Apa tuh? Kalau memang benar, ya, berpikir dan merasa itu adalah bentuk perilaku yang juga dipengaruhi oleh pemicu atau anteseden dan hasil atau konsekuensi, sama persis kayak tindakan fisik kita. Oke, terus? Pertanyaannya jadi gini, seberapa besar sih kendali penuh yang benar-benar kita miliki atas pikiran dan perasaan internal kita itu hanya dengan bermodal niat atau kemauan keras aja? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya kan? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Apakah kemauan saja cukup? Atau ada faktor lingkungan dan sejarah belajar yang perannya jauh lebih besar dari yang kita kira? Menarik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.